Saudara, tahukah kita bahwa bila 12 pasal pertama dalam Alkitab kita, yakni Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 12 dihilangkan atau tidak ada dari Alkitab, maka seluruh sisa Alkitab, kisah dan kebenaran yang ada di sana itu bagai bangunan yang tidak memiliki fondasi. Secara keseluruhan kitab Kejadian menjadi kitab yang paling dasar. Itulah kenapa ditaruh di awal. Kitab ini ditulis oleh Musa tentang menjelaskan bagaimana Allah sebagai sumber segala sesuatu. Kitab Kejadian perlu kita ketahui karena ini adalah pangkal dasar dari segala ilmu pengetahuan, dari segala sesuatu pencarian akan kebenaran di alam semesta ini. Kita mengetahui dengan jelas mulai dari Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2 bagaimana bahwa segala sesuatu itu bersumber daripada Allah, termasuk bintang-bintang, matahari, bumi dan serta isinya, dan terlebih khusus kita sebagai manusia. Di Kejadian pasal 3 kita menemukan bagaimana bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, dan itulah awal mula segala hal-hal yang buruk terjadi ke dalam dunia ini, dan termasuk di mana pertama kali Allah menyatakan Injilnya bahwa Dia akan memberikan penebus melalui keturunan perempuan. Di Kejadian pasal 3 ayat 15 jelas sekali ini menjadi Injil mula-mula. Demikian seterusnya sampai Kejadian pasal 4, perseteruan antara Kain dan Habel, sampai ke Kejadian pasal 6 kita melihat kisah tentang Nuh, sampai Kejadian pasal 11 tentang bagaimana menara Babel, dan Kejadian pasal 12 bagaimana Tuhan mengkerucutkan pemilihannya atas manusia kepada satu nama, yaitu Abram, yang kemudian kita kenal dengan Abraham. Dari sini kemudian kita mengenal nama-nama patriark atau bapa mula-mula dalam orang-orang Yahudi, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, yang menjadi kisah terakhir di kitab Kejadian. Orang-orang ini adalah orang-orang yang luar biasa. Bahkan semua orang ini diakuin oleh 3 agama terbesar, yakni agama Samawi, baik Kristen, Islam maupun Yahudi. Ketiga nama ini hebat bukan karena mereka hebat. Semua nama ini hebat hanya karena Tuhan punya covenant, Tuhan punya perjanjian, dan perjanjian itu dipanggil Tuhan, diberikan Tuhan hanya atas dasar kasih karunia-Nya. Di sini kita menemukan bahwa kecemerlangan manusia tidak menjadi alasan utama Tuhan memilih, sebab manusia semuanya berdosa. Tapi segala sesuatu yang terbaik itu bermula daripada Tuhan. Dari kitab Kejadian kita belajar bahwa Tuhan adalah permulaan segala sesuatu. Jikalau kita mengetahui Tuhan permulaan segala sesuatu, maka baiklah bagi kita juga menerapkan kebenaran dalam diri kita. Dari kitab Kejadian kita simpulkan bahwa pada mulanya adalah Tuhan, pada mulanya adalah Tuhan. Dalam pekerjaan pada mulanya adalah Tuhan, dalam berkeluarga pada mulanya adalah Tuhan, dalam sekolah pada mulanya adalah Tuhan, dalam kehidupan seluruhnya pada mulanya adalah Tuhan. Satu pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita saat ini adalah, di mana Tuhan dalam sekolahmu? Di mana Tuhan dalam pekerjaanmu? Di mana Tuhan dalam pelayananmu? Dan di mana Tuhan dalam setiap permasalahanmu? Bila semua pertanyaan ini ada di semua keadaan kehidupan kita, baiklah jawaban kita adalah Tuhan di tempat pertama. Dia menjadi yang pertama dan terutama di dalam kehidupan saya. Dengan begitu, seluruh sisa kisah hidup kita, percayalah, mungkin tidak selalu baik, tapi selalu disertai Tuhan. Dan apa saja yang disertai oleh Tuhan, maka semuanya baik. Tetap berjalan dengan Tuhan, dan mulailah segala sesuatu dengan Tuhan, selesaikan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.